Siap? Yang kita ucapkan ikuti saya dulu. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Cease fire now. Cease fire now. Cease fire now. Kita 3 kali ya. Free, free Palestine. Cease fire now. Cease fire now. Gitu ya. Coba tes dulu. Allahu Akbar. Baik. Sudah direkam atau belum? Ulangi. Oke, ulangi. Palestine. Free, free Palestine. Cease fire now. Cease fire now. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Cease fire now. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Cease fire now. Cease fire now. Bilang. Naftika ya Aqsa. Dengan nyawa. Dengan darah. Kami tebus engkau. Wahai Al-Aqsa. Biruh, bidam, naftika ya Aqsa. 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 Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujahid syahid wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudara, saya sampaikan 3 rahasia kekuatan Zionis Israel sekaligus kelemahannya. Siap dengarkan? Yang paham 3 ini insya Allah siap untuk menghancurkan kekuatan mereka. Takbir. Yang kedua, saya akan sampaikan 3 proses tahapan kehancuran Bani Israel dan kita akan siap mempercepat kehancuran itu. Allahu Akbar. Nah, yang penting yang jarang disampaikan ini kan mayoritas ibu-ibu. 3 perempuan surga Baitul Maqdis dan orang-orangnya ada di sini insya Allah. Siap? Takbir. Coba saya mau dengar keras mana ibu-ibu sama bapak-bapak. Oke? Wa ja'alnakum aktsara nafira. Setelah Bani Israel itu hampir punah di zaman Nabi Samuel, hampir punah. Kemudian Allah melihat mereka yang sudah bertobat, mereka kemudian kembali beribadah. Allah bilang, "Radadna lakumul karrata 'alaihim." Kami kembalikan kamu untuk bisa mengalahkan mereka lagi, musuh-musuh wahai Bani Israel. Tetapi di sini Allah beritahu, dengan kekuatan apa Allah memberikan kekuatan Bani Israel ini? Ternyata bukan dengan iman, ternyata bukan dengan sabar, ternyata bukan dengan sumud, bukan dengan keteguhan, bukan dengan ketabahan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka nggak punya ini, nggak ada iman, tidak ada keteguhan, dan tidak ada ketabahan. Yang Allah berikan kepada mereka 3, bi amwalin, kami kuatkan kamu dengan harta benda. Jadilah mereka penghamba harta benda. Yang kedua, kami berikan kembali kepada kamu keturunan-keturunan yang banyak. Mereka ini baru mau melahirkan, baru mau punya keturunan kalau hartanya banyak. Kalau nggak punya harta, takut melahirkan, takut nggak bisa makan. Yang ketiga, akhirnya dengan harta, keturunan tentu plus pendidikan dan pengetahuan, jadilah mereka sekarang pasukan terbesar dengan semua sekutu-sekutunya. Inilah 3 kekuatan mereka. Tapi ternyata gampang menghancurkannya. Siap menghancurkan kekuatan mereka? Siap menghancurkan sehancur-hancurnya? Saya berikan 3 cara menghancurkannya, tapi ada syaratnya sebelum yang 3 ini. Kita dulu yang harus menguatkan iman kita. Ikuti saya. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu
biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah sebetulnya senjatanya para mujahidin di sana. Inilah yang ada di dada mereka. Takbir. Mereka itu padahal membeli dan membayar rakyat dengan duit berarti menistakan demokrasi, dan itu berarti membeli kedaulatan rakyat dengan harga yang murah. Mau dibayar? Harusnya kita beli presidennya, setuju? Kita beli calegnya, setuju? Kamu dijual berapa? Gue beli, gitu, siap? Ini di negara kuno sana. Jangan mau jual kedaulatan kita, setuju? Nah, Israel yang presidennya setannya Hotea, mereka itu sedih, mereka itu takut kalau diboikot habis. Nah sekarang setelah divestasi yang kedua adalah boikot, kalau perlu cancellation, cancel semuanya, siap? Ada satu perusahaan mereka, perusahaan kopi, padahal kopinya lebih enak, kopinya are-are Surabaya. Allahu Akbar. Perusahaan kopi ini sejak awal didedikasikan keuntungannya untuk membiayai tentara-tentara mereka yang membantai saudara-saudara kita yang terjadi di Gaza ini. Jumlah yang mereka bantai dalam 40 hari sama dengan pembantaian di Irak 2 tahun, sama dengan pembantaian di Suriah 4 tahun, bahkan melebihi kecepatan pembantaian di Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ini yang membantai ini manusia atau binatang? Binatangnya rusa atau kera? Kera atau ketek? Ketek atau babi? Dua-duanya. Abnaul kiradawal khanazir, keturunan kera dan babi ini. Mereka itu bukan manusia. 70% yang mereka bantai adalah perempuan dan anak-anak. Apakah ini namanya perang atau pengecut? Perang atau pengecut? Kalau dikasih kesempatan dunia nggak usah ikut campur, biarkan Gaza lawan Israel dengan semua senjatanya. Insya Allah nggak sampai sepekan habis itu Israel oleh Gaza. Kenapa dia? Saya jadikan buku pecel sekalian gitu ya. Siap diulek ibu mereka? Allahu Akbar. Baik, free Palestine. Free Palestine. Ceasefire now. Biru, bidang, nafdika ya Aqsa. Kekuatan mereka yang kedua adalah wabani, punya keturunan. Mereka itu bikin makanan yang menghancurkan rahim ibu-ibu semua. Mereka itu bikin obat-obatan yang menghancurkan para lelaki dan anak-anak kita semua. Masih mau mengkonsumsi makanan mereka? Masih mau mengkonsumsi obat-obatan mereka? Masih mau mengkonsumsi kosmetik mereka? Biarin mereka konsumsi obat mereka, konsumsi kecantikan mereka, konsumsi hiburan mereka, sampai generasi mereka hancur sendiri. Siap? Food. Para pejuang, tidak ada satupun para pejuang yang ada di dalam Rumah Sakit Indonesia. Tapi ada pejuang, yaitu apa? Para dokter yang selalu melayani 24 jam. Melayani para korban, para syahid, itu yang dibawa ke Rumah Sakit Indonesia. Dan ketika kami sudah dievakuasi ke selatan, itu bahkan ada 30 orang, kurang lebih 30 orang syahid yang ada di ruang jenazah Rumah Sakit Indonesia itu belum dikumpulkan kurang lebih seminggu. Indonesia itu seketika syahid. Bagaimana para ibu-ibu dan para bapak-bapak? Apakah rela Rumah Sakit Indonesia menjadi agresif mereka, kezaliman mereka? Dan rumah sakit ini sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat menjadi amal jariah bagi para ibu-ibu dan para iwan dan seluruh rakyat Indonesia. Dan kami juga menyaksikan bagaimana peperangan terjadi di awal 7 Oktober yang dimana Zionis Israel itu berani memerangi, berani meluncurkan rudal di halaman Rumah Sakit Indonesia dan menargetkan mobil operasional milik Mercy waktu itu, para ibu dan para bapak-bapak sekalian. Dan
peperangan, dalam peperangan internasional itu tidak boleh yang namanya tempat ibadah, sekolahan, perkuliahan, bahkan rumah sakit itu tidak boleh dijadikan tempat peperangan. Namun mereka kecil, keras kepala,